Halo, salam satu hati, salam petani. Pada saat ini saya akan mereview untuk tanaman kubis saya. Tanaman kubis yang pada video sebelumnya saya sudah mereview proses penanaman dan proses pemupukan. Dan pada kali ini saya akan mereview untuk proses perawatan daripada sayur kubis saya atau kol. Saya sekarang berada di lagi lokasi perkebunan sayur kubis saya, itu sayur kol, dan umur tanaman kol saya saat ini sudah di kisaran 38 hari. Jadi sudah 38 hari, kurang lebih 40 hari, tanaman kol saya kalau dapat dilihat ini dapat bertumbuh dengan subur dengan proses pemupukan yang sudah saya lakukan. Pemupukan 3 kali pemupukan, 4 kali sebetulnya, karena ada proses pemupukan sebelum penanaman, ini pada pupuk dasar, kemudian pemancingan hanya menggunakan pupuk urea untuk memancing daun-daunnya supaya cepat bertunas, kemudian pada pemupukan kedua saya menggunakan Ponska dan urea. Juga pemupukan ketiga saya gunakan pupuk Ponska dan urea juga dengan perbandingan 3:1, 1 untuk urea dan 3 berbanding Ponska. Karena pada umur-umur demikian proses pembentukan crop sudah harus dipacu dengan pemberian pupuk buah yang di dalam Ponska juga terkandung pupuk buah, tetapi juga ada pupuk-pupuk cair, pupuk-pupuk pelengkap untuk mempersubur lagi proses penanaman atau proses pertumbuhan daripada sayur kubis atau sayur kol. Saya mereview untuk hasil perawatan saya selama kurang lebih 40 hari. Hasil daripada tanaman kol saya itu cukup baik, sangat memuaskan, karena di daerah di musim penghujan kadangkala proses penanaman sayur kubis atau sayur kol itu selalu bermasalah oleh karena curah hujan yang cukup tinggi, oleh karena adanya kadar air. Tapi ternyata semuanya itu tergantung dari proses perawatan kita. Jika kita telaten merawat tanaman kita, maka hasil tanaman kita yang kita rawat itu akan sangat memuaskan. Jadi saat ini sekali lagi saya ada di area perkebunan saya mereview untuk proses penanaman saya, dan tanaman kol saya ini sudah mulai membentuk crop, dan tentunya ada perlakuan-perlakuan yang memacu supaya proses pertumbuhan pembentukan crop ini berjalan dengan maksimal. Dapat dilihat pembentukan crop sudah seperti bola kasti. Jadi bola kasti, ada juga yang masih berupa bola pimpong. Jadi puji Tuhan, tanaman kol saya itu boleh bertumbuh dengan baik oleh karena ada perawatan dan perlakuan yang sebentar saya akan tunjukkan kepada saudara-saudara para petani hortikultura seperti saya tunjukkan pada saudara-saudara tanaman saya bebas dari hama ulat. Jadi tanaman saya bebas dari hama ulat, dapat dilihat oleh saudara-saudara. Ini saya sangat senang karena hasil dari perawatan kol saya itu cukup memuaskan. Dan pada kesempatan ini saya akan membagi proses perawatan saya terhadap tanaman kubis, dan mudah-mudahan ini berkenan kepada teman-teman petani yang ada di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia yang mungkin boleh mengunjungi channel saya, channel Akel Ting Tingon. Di saat ini saya akan mereview apa saja yang saya gunakan dalam proses perawatan sayur kubis saya.
proses perawatan sayur kubis, saya menggunakan beberapa pupuk organik, pupuk cair. Ada yang saya beli dari toko-toko yang ada di daerah kami, bahkan juga ada yang saya beli di toko-toko online. Jadi yang pertama adalah saya menggunakan Green Master khusus untuk kol, kemudian ada Primatan, ini untuk daun, fungsinya khasiatnya untuk pemeliharaan daun. Kemudian ini yang Green Master ini untuk daun juga untuk pembentukan crop. Kemudian ada Antilat, ini pestisida anti hama, kupu-kupu dan lain sebagainya. Kemudian ada Fenit yang anti ulat atau rayap yang sering menyerang tanaman kol. Jadi inilah beberapa yang saya gunakan dalam proses perawatan sayur kubis saya. Kalau untuk penggunaan Fenit, yang Fenit ini hanya cukup menggunakan satu tangki sprayer yang ukuran 16 liter. Saya menggunakan tutup dalam daripada pupuk cair ini. Jadi pupuk cair ini, jadi saya hanya menggunakan itu untuk takaran daripada pupuk untuk racun Fenit. Jadi untuk racun serangga Fenit, saya hanya menggunakan satu tangki menggunakan satu tutup dalam ini. Jadi sangat sedikit sekali untuk kita gunakan dalam proses perawatan. Ada serangga, ada ulat atau tidak, tetap kita harus menggunakan setiap penyemprotan seminggu sekali kita harus gunakan Fenit. Saya harus gunakan Fenit untuk proses perawatan. Jadi satu tangki 16 liter saya menggunakan satu tutup dalam. Kemudian untuk pupuk penambah atau pupuk pelengkap seperti Primatan, walaupun dia sudah bentuk crop, walaupun kubisnya sudah mulai membentuk crop, tetap kita harus menggunakan Primatan karena untuk pemeliharaan daun. Karena proses pembentukan daripada crop tergantung dari adanya fotosintesis daripada daun. Jadi kalau daun kita tidak rawat, pasti proses fotosintesis tidak akan berjalan baik dan pembentukan crop akan terhambat. Kemudian untuk Green Master, jadi sekali lagi fungsinya untuk daun juga, bahkan untuk crop. Dan ini Antilat, jadi untuk serangga-serangga terbang seperti kupu-kupu atau binatang-binatang lain, semut, bisa kita gunakan ini. Jadi ini saya kombinasikan ada 5 macam zat-zat pelengkap yang saya gunakan dalam proses penyemprotan dan pada pemeliharaan tanaman kubis saya. Kemudian ada untuk kalium fosfat. Kalium fosfat ini baru beberapa bulan terakhir saya menggunakan. Ini memang saya sudah pernah gunakan di tanaman wortel dan hasilnya sangat memuaskan. Karena ini tujuannya untuk pembentukan umbi, untuk pembentukan umbi, pemeliharaan umbi. Dimana kalau di wortel sering kita jumpai wortel yang bercabang, bahkan ada wortel yang pecah-pecah. Dan untuk menghindari itu digunakan kalium fosfat. Saya belum sempat mereview untuk tanaman wortel saya. Nanti suatu saat saya akan mereview di video-video yang lain. Jadi yang saya review saat ini adalah untuk tanaman kol. Jadi kalium fosfat ini untuk pembentukan umbi. Di tanaman kubis juga tetap ada pembentukan umbi, ini pembentukan crop. Jadi dibutuhkan juga kalium supaya bentuk cropnya akan semakin membesar. Jadi akan beda dengan tanpa kita menggunakan kalium fosfat. Dan ini ternyata dapat dilihat, saya sudah review tadi hasil tanaman kol saya. Baru 2 kali penggunaan kalium fosfat karena kalium fosfat ini saya mulai gunakan pada saat dia mulai pembentukan crop. Jadi ini nanti digunakan pada saat pembentukan crop. Dan satu tangki
tangki 16 liter. Untuk kalium fosfat ini saya hanya menggunakan 2 tutup ini. Jadi 2 tutup primatan atau green master. 2 tutup ini. Kalau untuk penggunaan ini kalium fosfat ini masih baru. Saya baru tiba kemarin, saya pesan di toko online. Ini yang saya sudah gunakan karena hampir sudah setengah botol yang habis karena saya gunakan di wortel, di tanaman wortel saya. Jadi satu tangki sprayer 16 liter menggunakan dua tutup daripada pupuk cair ini, primatan atau master. Bisa juga dia 3 sampai bahkan juga saya pernah memberikan 3 tutup untuk satu tangki sprayer. Tapi sebaiknya paling tinggi 2 karena untuk menjaga stabilitas daripada proses pertumbuhan supaya tidak terlalu dirangsang cepat, tapi memang proses pembentukan dulu supaya memang berjalan secara alami lewat pembentukan dari pertumbuhan daripada kol itu sendiri. Jadi sebaiknya hanya menggunakan 2 tutup ini untuk 16 liter sprayer dalam penggunaan kalium fosfat. Jadi sekali lagi kalium fosfat. Nah, jadi inilah saudara-saudara, kalau yang untuk primatan daun saya gunakan 5 atau 6 tutup untuk primata. Kemudian green master juga demikian, 5 sampai 6 tutup. 5 sampai 6 tutup untuk satu botol sprayer dicampur dengan 16 liter air. Jadi demikian saudara-saudara, saya tunjukkan sekali lagi zat-zat pelengkap atau senyawa-senyawa pelengkap yang saya gunakan dalam proses perawatan ubi saya adalah: pertama, antilat, anti serangga, kemudian fenit, anti serangga juga tapi jenis-jenis pelat dan sebagainya. Kemudian untuk pupuk daun, primatan, kemudian green master dan kalium fosfat. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 macam yang saya gunakan dalam proses perawatan tanaman ubi saya. Jadi demikian saudara-saudara, sekali lagi atas sumangsi saudara-saudara dalam mengunjungi channel saya, channel Akel Ting Timun, saya menyampaikan terima kasih, dan kiranya saudara-saudara berkenan dengan apa yang saya sampaikan. Dan ini bukan berarti menggurui, tapi saya hanya membagi pengalaman dalam proses perawatan kol, karena memang struktur tanah yang ada di daerah kami harus butuh perawatan yang efektif, karena sudah berpuluh-puluh tahun dilakukan budidaya sayuran. Jadi tetap struktur tanah, kandungan gizinya sudah sangat kurang, sehingga perlu adanya penambahan pupuk, baik pupuk kimia maupun pupuk organik. Jadi untuk selama ini proses penggunaan pupuk organik dan pupuk kimia saya selalu kombinasikan dalam proses perawatan tanaman sayur-sayuran. Jadi demikianlah saudara-saudara, inilah hasil kol, hasil perawatan, perlakuan yang saya sering gunakan dalam proses perawatan kol. Dan puji Tuhan, di musim penghujan, curah hujan yang cukup tinggi, penampilan atau keadaan dari tanaman kol saya itu sangat baik karena adanya proses perawatan pada tanaman kol. Dan untuk diketahui, dalam proses panen sebentar, biasanya di daerah kami hanya menunggu para pengumpul-pengumpul atau penampung untuk membeli tanaman sayur-sayuran kami yang ada di kebun, jadi langsung di kebun. Dan luas perkebunan
telaten dalam proses perawatan. Saya kira demikian, dan terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Dan sekali lagi saya berharap kita boleh merespon akan channel saya, channel Akal